sakit, kami serta berdoa. Itu biasa, ya. Karena biasalah kalau ada jemaat yang kita didoakan. Tapi begitu malamnya pukul 9:30 lewat lah, ketika salah satu teman kami kasih kabar di grup doa sama, maka menjadi gemparlah kami karena begitu cepat. Saya tidak terlalu begitu kenal, hanya saya pernah buat kalian, saya pernah ke rumah dengan jemaat langsung, tapi dan mungkin juga saya ini termasuk hamba Tuhan yang dekat sama saya, bahkan rasanya nggak ada jarak antara gembala dan tapi dengan dia ini ada kurang dekat, artinya begini mungkin karena saya melihat dia begitu menghormati saya sebagai gembalanya. Lalu yang kedua juga mungkin ada rasa yang tidak enak, saya laki-laki dia wanita begitu ya. Tapi bagi teman-teman yang lain tuh dia dekat, bagi saya juga dekat. Dan dia baru saja menyelesaikan program pendidikan di gereja kami. Untuk mereka yang akan melayani Tuhan wajib untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Ada 12 kali pertemuan. Dia semangat. Di pendoa semangat juga gitu, dia semangat. Datang pertama, duduk paling depan. Di pelatihan ini pun begitu, datang lebih awal. Bahkan waktu ujian dua minggu lalu, kalau nggak salah itu ujian ya terakhir, dia begitu semangat, begitu takut nggak lulus. Ternyata nilai bagus, dapat 80, luar biasa. Dan rencananya mau di wisuda minggu kedua bulan Februari. Dia bolak-balik tanya, Tuhan banyak punya wisuda yang lain. Nah, kita nggak pernah tahu kondisi hidup kita. Makanya di dalam Injil dalam kitab Wahyu pasal 19 katakan begini, marilah kita bersukacita, Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lalu Matius 25 ayat 13 di sini dikatakan tentang berjaga-jaga. Bapak Ibu sekalian, saya seringkali sampaikan hal ini. Gambaran tentang kematian itu digambarkan ada dua hal. Yang pertama, kematian itu seperti pencuri yang datang tiba-tiba, nggak kasih tahu, nggak kasih info, nggak WA dulu, nggak SMS dulu, nggak telepon. Tiba-tiba dia datang mencuri harta benda milik kita. Nah, gambaran yang kedua kematian itu seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita. Ya sudah barang tentu dua-duanya ini punya pengertian yang sama-sama kehilangan. Yang pencuri datang, dia mencuri hak milik kita, berarti kita. Begitu juga waktu mempelai laki-laki menjemput mempelai wanita, orang tua merasa kehilangan. Ada bapak-bapak ibu yang belum punya mantu. Andres, belum punya mantu kan? Waktu anaknya menikah, dia rasa kehilangan. Tapi di balik kehilangan ada rasa bahagia. Karena apa? Karena mempelai laki-lakinya datang menjemput mempelai wanita. Coba waktu itu Bu Andres ini udah siapin pesta, resepsi, potong ayam 25 ekor, potong kambing 1 ekor, potong kerbau 1 ekor. Ya. Semua disiapkan, undangan disiapkan, tapi tiba-tiba pada hari hanya mempelai laki-laki tidak datang. Siapa menjadi urusan saya?
kita lihat pandangan kita melihat gambaran ini adalah gambaran pencuri datang untuk mencuri milik kita, kita akan merasakan kehilangan, kita marah, kita kecewa, bahkan kita laporkan ke polisi karena kita punya rumah kita di mana. Sekarang berpulang kepada kita sekalian, khusus keluarga kita, bagaimana kita memandang saudara kita ini diyakini, dipanggil pulang meninggal. Apakah kita memandang seperti pencuri yang datang mencuri hak milik kita, anak kita, adik kita, kakak kita, tante kita, saudara kita, lalu kita marah sama Tuhan? Kenapa Tuhan panggil di hari-hari, di saat-saat, ya, di saat-saat kami bahagia, kita akan marah? Atau kita melihat kematian itu seperti mempelai laki-laki menjemput mempelai wanitanya? Sudah barang tentu merasa kehilangan karena mempelai wanitanya akan dibawa mempelai laki-laki untuk hidup rumah tangga, bahkan mungkin bisa pergi keluar pulau, keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Kita kehilangan, tapi di balik kehilangan itu kita bahagia karena mempelai laki-laki datang menjemput mempelai wanita. Coba kalau mempelai wanitanya nggak dijemput,